Shalom, Halo, Halo, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita sangat bersuka cita merasakan berkat Tuhan untuk kita bisa belajar sekolah sahabat bersama dengan The Safe Ministry. Di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan mempelajari Alkitab bersama-sama. Dan pada kali ini pelajaran sekolah sahabat kita sungguh sangat menarik, yaitu berjudul Alasan-alasan untuk Menghindari Misi. Dan kami panelis yang hadir di sini sudah sangat tidak sabar untuk bisa berdiskusi bersama, tetapi sebelum itu kita akan doa buka yang dipimpin oleh Pak Adri. baiklah kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa Pencipta, Allah yang penuh kuasa, Allah pengampun dosa, Allah yang selalu memberikan hal yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan untuk selalu membacakan, merenungkan, dan membagikan kabar baik, kabar Injil bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, berikan hikmat bagi kami semua yang akan memaparkan pelajaran yang luar biasa ini, sehingga bisa mendatangkan berkat keselamatan bagi orang lain. Terpujilah namamu ya Allah, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan belajar bersama-sama dari hari per hari, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran satu minggu ini dari Pak Tobi. kita masuk kembali kepada pelajaran masih mengenai misi. Sekarang minggu ini kita akan melihat apa-apa saja alasan-alasan baik yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal yang biasanya dilontarkan oleh seseorang untuk menghindari melakukan misi atau tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita coba lihat di ayat hafalan di Yesaya 6 ayat 8, saya pikir ini ayat yang sangat familiar juga. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi salah satu persoalan di dalam penyelesaian misi Allah adalah ya siapa yang mau menyelesaikan, siapa yang mau menjalankan misi ini. Ya siapakah yang mau menerima panggilan ini dan siapakah yang mau terpanggil. Pada waktu satu kali Nabi Yesaya mendapatkan ilham ini, Allah berkata kepada dia tanya siapa yang mau aku utus untuk menyelamatkan, untuk memberitakan pekabaran supaya bangsa-bangsa lain itu bisa diselamatkan. Lalu Nabi Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Minggu ini kita akan fokus kepada satu kisah yang sangat populer yang berkaitan dengan sebuah misi, yaitu kisah Yunus. Kalau minggu lalu kita fokus kepada Abraham, minggu ini kita fokus kepada Yunus. Dan saya pikir bagi para pembelajar Alkitab, mulai dari anak-anak, kita sangat familiar dengan cerita Yunus. Ya, bagaimana Yunus dipanggil oleh Allah, disuruh pergi untuk pergi ke Niniwe. Ya, Niniwe ibu kota Asyur. Ya, Niniwe ibu kota Asyur. Siapa bangsa Asyur ini? Ya, bangsa Asyur adalah bangsa yang kuat, bangsa yang kejam, ya, bangsa yang kejam, yang tidak ada yang sangat tega menyiksa, ya, menghabisi bangsa-bangsa yang dikalahkannya. Dan bangsa ini Asyur ini dikenal sebagai bangsa yang jahat. Nah, bagaimana dengan kota Niniwe ini sendiri? Ya, kota Niniwe itu kalau seandainya Yunus mau langsung menjalankan perintah Allah, dia sebenarnya hanya cukup pergi dari Yerusalem itu kira-kira jauhnya 560 mil. Atau kalau kita konversi ke kilometer kira-kira 896 atau 900 kilometer gitu ya. Kalau di dalam perjalanan zaman dulu yang belum ada transport seperti sekarang, mungkin itu butuh waktu 1 bulan perjalanan. Tapi apa yang terjadi? Yunus dia menolak untuk pergi dan bahkan apa? Ya, bahkan dia pergi ke arah yang berlawanan dari yang Tuhan perintahkan. Ya, ini satu pelajaran pemirsa The Safe Ministry. Ketika kita memelihara perilaku yang menolak Allah, maka otomatis
juga ya, otomatis juga hal-hal yang kita tunjukkan juga berlawanan dengan Allah. Nah, dia berlawanan arah ya dari yang Tuhan perintahkan, yang sebenarnya tadinya hanya butuh kira-kira 900 km, dia malah pergi ke arah Tarsis ya. Tarsis itu sekarang di daerah Spanyol bagian selatan ya. Dia ke arah Tarsis kira-kira 200 mil atau kira-kira 3.200 kilometer ya, dan memakan waktu lama sekali ya, karena tergantung cuaca. Dan pada saat itu ya, kalau kita pelajari lebih dalam, dan pada saat itu adalah waktu yang tidak pas untuk melakukan pelayaran ya, sangat jauh seperti itu. Nah, mengapa Yunus melarikan diri dari perintah Allah? Dia tidak ingin dikatakan apa? Berhadapan dengan Raja Asyur ya. Kenapa? Kenapa dia tidak mau bertemu dengan Raja Asyur? Ya, apakah karena dia punya dendam? Ya, kita tahu bahwa Asyur punya sejarah sendiri kepada Israel dan Yehuda, di mana Israel dan Yehuda dulu adalah salah satu korban kekejaman dari Raja Asyur. Lalu dia berpikir, ngapain saya pergi ke orang yang sudah berbuat jahat ya kepada Israel dan Yehuda. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan lihat dalam 1 minggu ini apa-apa saja alasan-alasan yang sangat logis yang Yunus berikan sehingga dia memutuskan untuk lari dari tugas yang harusnya pergi ke Niniwe, tapi malah dia pergi ke Tarsis, ke arah yang berlawanan. Ada berbagai macam alasan nanti yang akan disampaikan para panelis, dan pelajaran-pelajaran apa nanti yang mungkin juga akan berhubungan dengan alasan-alasan yang biasa juga kita berikan untuk menghindari misi yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian pemirsa The Save Ministry sebagai pengantar pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Baik, terima kasih Pak Tobing. Untuk alasan pertama yang akan kita pelajari dari Sekolah Sabat ini yaitu alasan kita ketakutan. Pak Adri, apa judul topik ini dengan cerita Yunus? Ini bisa bantu tolong jelaskan kepada kami, pemirsa The Save Ministry. Kalau kita lihat di sini ada 2 kelemahan yang dihadapi oleh Yunus. Yang pertama adalah dia lupa bahwa instruksi ini adalah datang dari Allah. Kalau kita lihat dalam buku Nahum 1 ayat 7, saya coba bacakan bahwa Tuhan itu baik. Artinya baik bagi Yunus. Baik pada prospek penginjilan. Kalau kita lihat secara internal, setiap orang yang menginjil memang harus menguasai 3 hal penting. Pertama, dia belajar. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Allah akan memberikan pengertian-pengertian bila mana kita berdoa dan mempelajari firman Allah. Inilah yang kita sebut dengan repetition. Pengulangan yang salah ditafsirkan oleh Yunus. Seandainya dia mempelajari kelanjutan dari ayat ini, saya akan bacakan lagi. Ia adalah tempat pengungsian. Artinya bahwa ketakutan ini adalah bahasa formal yang sangat kecil. Bila mana dia mendalami firman Allah yang ada di dalam buku Yunus 1 ayat 7 bagian B. Pengungsian. Dan dikatakan pada waktu kesusahan. Nah, kata kesusahan ini adalah bagaimana dia mempelajari apa yang sudah dijelaskan oleh hamba Tuhan, Brother Tobing, yang begitu jelas tadi. Historinya, kekuatan pihak lawan, sejarah, dan sebagainya secara kemanusiaan, etika kemanusiaan. Namun, dia lupa pada bagian C. Dikatakan bahwa orang-orang yang berlindung kepadanya akan memperoleh apa? Mujizat, kekuatan. Itulah sebabnya selain belajar, dia harus percaya. Jadi bukan saja umat yang kita ajarkan seperti Niniwe, tetapi secara internal kita juga harus percaya. Seperti dalam buku Markus 16 ayat 16, dan yang terakhir terjadi perubahan antara Niniwe yang rencananya Allah ingin menjadikan umat-umat atau bangsa ini adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, inilah masalah utama. Dia tidak belajar tentang janji-janji Allah. Sehingga timbul bahasa Indonesia yang normal. Yunus pasti gemetar dan ketakutan. Mengapa?
Karena dikatakan bahwa seperti kiasan yang diucapkan oleh Nabi Nahum, bahwa perbandingan Nineveh itu adalah seperti seekor singa yang ganas. Inilah kiasan atau metafora yang jelas. Sehingga salah satu alasan selain tidak belajar tentang firman Allah dan percaya kepada Allah, dia mendengarkan gosip yang begitu negatif. Sehingga timbul bahasa yang berikut adalah dikatakan, kepada siapakah tanyanya? Ini bahasa bukan tanda seru, tanda tanya. Berarti butuh penjelasan karena dia takut. Karena ada dua faktor tadi. Faktor sejarah dan faktor pendalaman Alkitab yang keliru. Yang dia tidak harapkan padahal itu datang dari Allah. Sehingga dikatakan tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Dalam buku Nahum 3 ayat 1 dan 19. Dalam kutipan pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 217. Sehingga saya tidak akan panjang lebar. Intisari dari kata ketakutan ini adalah dua hal. Secara geografi, oke, bagus. Tetapi secara internal dari Yunus, beliau ini tidak memahami tentang buku Nahum 1 ayat 7. Saya ulang lagi ya, repetition atau pengulangan. Namun dikatakan demikian. Terlepas dari semua ini, kata kita ini, kata we, adalah saya dan saudara. Banyak orang mengandalkan Tuhan tetapi tidak belajar firman. Itulah sebabnya ada ayat Matius 7 ayat 21, Yohanes 3 ayat 1, 17, dan banyak sekali ayat-ayat untuk memperlengkapi senjata Allah bagi saya dan saudara. Mari kita belajar firman Allah sehingga ketakutan ini akan didorong untuk menjadi feedback yang positif. Untuk tidak menghalangi saya dan sahabat-sahabat dimanapun. Saudara dan saudari, banyak mujizat yang akan terjadi kalau kita melihat kepada Allah. Jadi pelajaran ini mengapa ketakutan ini sering diangkat. Karena memang faktor ini adalah dasar kita sebagai manusia yang sudah melakukan, ya, melarikan diri dari cara pandang Allah. Hadapi saja. Inilah Beatrix yang menjadi tantangan, dan yang kedua pengertian yang positif, dan yang ketiga mau tidak mau. Kita harus keluar dari zona nyaman karena apa? Instruksi-instruksi Allah untuk menyelamatkan banyak orang dibawa kepada Yesus dan terlebih dibawa kepada kedatangan Yesus yang segera akan datang. Itulah misi dan visi gereja yang sementara membawakan kabar baik. Mempersiapkan banyak murid, menekankan kepada misi yang luar biasa, dan akhirnya banyak orang yang akan diselamatkan bila mana Yesus datang kedua kali. Mengapa? Karena ketakutan tidak ada lagi bagi para pembawa Injil. Shalom Beatrix, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Adri. Alasan yang selanjutnya dari Yunus untuk menghindari musi dan juga menjadi alasan-alasan kita adalah berbagai pandangan salah. Pak Fajar, pandangan salah apa yang dimiliki Yunus yang dapat kita pelajari? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, ya menarik sekali nih kalau kita berbicara tentang pengalaman rohani daripada Yunus ya. Ada berbagai alasan-alasan atau berbagai pandangan yang sangat keliru mengenai Allah yang kita sembah, Tuhan yang menjadi satu andalan kita, menjadi satu pengharapan bagi kita. Singkat cerita adalah pada waktu Yunus dia pergi ke Tarsis, kemudian terjadi satu gelombang ya. Gelombang, dia naiki kapal, terjadi gelombang yang sangat besar, sehingga seluruh para pelaut dan penumpang di kapal itu mereka berteriak-teriak, mereka memohon, berdoa kepada Allahnya mereka masing-masing, dewa-dewa mereka gitu ya. Mereka diminta oleh nahkoda ya untuk memohon supaya badai laut ini berhenti. Namun apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus ini malah justru tidur di dek di bagian bawah ya. Kemudian didatangin oleh kapten kapal. Katakan, mengapa kamu tidak berdoa seperti yang lain? Sementara ini terjadi gelombang badai yang sangat besar yang bisa menghancurkan kapal dan seluruh para penumpang itu. Dan apa yang dikatakan? Pandangan mereka itu bahwa alam ini dikuasai oleh setan. Ini pandangan yang salah ya. Jadi laut ini bahkan dikuasai oleh setan-setan sehingga untuk meredakan ini harus ada korban. Nah, ini pandangan yang sangat keliru ya. Sementara kan Allah yang menguasai seluruh alam semesta, ada di mana-mana, Tuhan yang kita sembah. Nah, mereka memiliki Allah yang lain ya, dewa-dewa. Dan tidak ada salahnya juga mereka juga
mengatakan kepada Yunus supaya berdoa sesuai dengan kepercayaan mereka. Nah, ada satu kesempatan yang hilang ya, yang saya rasa itu tidak digunakan oleh Yunus. Yunus lebih berfokus kepada dirinya dia sendiri gitu ya. Jadi dia mencari satu solusi bagaimana bisa meredakan badai di tengah laut ini, yaitu dengan mengorbankan dirinya. Karena apa? Dia mungkin berpikir bahwa oh iya ya, ada satu kesalahan sehingga dia harus bunuh diri, harus ada korban, yaitu dengan merelakan dirinya itu diterjunkan ya, diterjunkan ke dalam laut. Nah, ini satu pandangan yang keliru. Gantinya Yunus itu seharusnya berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada dia, sehingga orang yang ada di situ itu bisa melihat, oh iya ya, Yunus itu punya Tuhan. Pada waktu Yunus berdoa bersama-sama dengan seluruh penumpang yang ada di kapal, Tuhan akhirnya meredakan laut itu. Tapi gantinya, dia tidak lakukan itu. Yunus tidak berdoa sama sekali. Tetapi malah justru dia menggunakan pandangan yang salah. Ini, oh harus ada korban. Kalau gitu saya yang harus jadi korban. Kemudian dia minta supaya dia dilemparkan ya, bunuh diri di atas kapal itu, yaitu dengan dilemparkan ke dalam lautan. Nah, ini merupakan satu pandangan yang salah. Malah justru orang-orang itu memiliki satu belas kasihan ya. Mereka sebetulnya tidak mau. Mereka berusaha untuk mendayung supaya kapal ini bisa merapat ke daratan. Tapi akhirnya mereka tidak sanggup. Dan mau tidak mau, menurut pandangan yang salah ini, Yunus akhirnya dilemparkan ke dalam lautan. Dan yang luar biasa adalah setelah Yunus dilemparkan, oh benar kan, memang harus ada korban. Tapi itu salah ya. Tapi itu salah. Yunus tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan supaya Yunus berdoa bersama-sama dengan para penumpang dan sehingga para penumpang ini melihat oh iya ya, bukan fokus kepada dirinya tetapi harus fokus ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Yunus tidak lakukan untuk itu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini Beatrice ya dan pemirsa The Safe Ministry ya? Banyak sekali mungkin ya kita kadang-kadang dalam mewartakan pekabaran Injil, fokusnya kepada diri kita sendiri. Fokusnya kepada mungkin doktrin, pelajaran-pelajaran yang syarat dengan wah syaratnya untuk keselamatan seperti ini ya. Mereka lupa mungkin di dalam kehidupan kehidupan kita sangat bertentangan sekali dengan apa yang kita sampaikan. Barangkali kita mesti harus introspeksi, apakah kehidupan kita itu mencerminkan bahwa Allah itu hidup di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan kita, kesaksian kita itu mencerminkan tentang Tuhan atau Allah yang kita sembah atau tidak? Kadang-kadang fokusnya hanya kepada diri kita sendiri. Kita mesti harus alihkan pandangan ini, kita fokusnya kepada Tuhan yang memang satu-satu sumber pengharapan kepada kita, sehingga banyak orang yang melihat, oh iya ya, dibawa kepada Kristus, dibawa kepada Tuhan, sehingga mereka memang betul-betul mengerti dan memahami ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, topik ketiga kita yaitu alasan-alasan kita tidak nyaman. Dan ini menceritakan tentang Yunus di dalam perut ikan. Pak Tobing, pemahaman apa yang harus kita ketahui dari cerita ini, Pak? Baik, terima kasih Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, alasan ketiga seseorang atau kita menghindari menjalankan misi Allah ini adalah adanya perasaan tidak nyaman. Ya, bayangkan tadi sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Fajar bagaimana akhirnya Yunus diselamatkan dan dia dibuang ke laut lalu atas perintah Allah ada seekor ikan besar memakan Yunus dan Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, ini menunjukkan bahwa akhirnya apa? Yunus memasuki satu fase di mana dia merasakan ketidaknyamanan itu. Ya, kita bayangkan perut ikan bukanlah lingkungan yang ideal ya bagi seorang manusia untuk hidup. Tapi ada kalanya memang kita harus memasuki fase seperti itu ya, sama seperti Yunus ya. Ya mungkin Tuhan sedang memberi pelajaran kepada Yunus ya atas sikap dia yang melarikan diri dari misi itu ya. Oleh karena itu kalaupun Yunus
tidak nyaman mungkin di dalam perut ikan itu, tapi bagi dia adalah satu pengalaman yang luar biasa. Dan dia di dalam perut ikan, kita tahu dia berdoa. Kalau kita lihat bagaimana doa yang sungguh-sungguh yang disampaikan oleh Yunus di dalam perut ikan itu menyatakan bagaimana sikap dia, kesiapan dia menerima misi itu. Lalu pendek cerita, akhirnya tiba waktunya dia dimuntahkan ke darat, lalu dia melakukan tugas, pergi ke kota Niniwe yang jahat itu. Walaupun di dalam benak Yunus nggak mungkin ini orang-orang ditobatkan. Ini kan orang kota ini kota jahat sekali ya, nggak mungkin saya tobatkan. Tapi ya sudahlah, dia jalankan misi itu ya, apapun yang mungkin dirasakan oleh Yunus pada saat itu, tetapi dia jalankan, lalu dia berkhotbah di sana persis seperti yang Tuhan perintahkan. Ternyata apa respon kota Niniwe? Ya di luar dugaan dia, ya di luar dugaan dia ternyata orang-orang Niniwe bertobat. Rajanya memerintahkan supaya penduduk Niniwe bertobat, dan bukan hanya penduduknya, ya bahkan ternak-ternaknya pun semua ikut-ikutan, disuruh apa? Disuruh untuk mengikuti prosedur yang disampaikan oleh Yunus itu, bagaimana supaya kota itu tidak dibinasakan. Inilah satu hal yang mungkin kadang-kala di luar dugaan kita, walaupun kita melakukan itu di dalam rasa tidak nyaman. Apa beberapa kondisi yang menuntut kita melakukan sesuatu yang bisa saja mungkin dari sisi manusia itu membuat kita tidak nyaman. Pertama sekali dikatakan bahwa salah satu ketidaknyamanan yang dialami oleh orang yang menjalankan misi adalah dibutuhkan apa? Dibutuhkan pengorbanan. Ya, dibutuhkan pengorbanan. Ya, jadi sama seperti Yunus, ya. Dia mau tidak mau ya dia harus berkorban, dan memang harus seperti itu, ya. Dalam bahasa Perjanjian Baru itulah salib itulah pengorbanan, ya. Dibutuhkan pengorbanan apa? Bisa saja satu, pengorbanan idealisme, prinsip-prinsip. Ya, kalau di dalam pelajaran kita disebut nilai-nilai, ya. Bisa saja mungkin pandangan kita tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Tapi kita harus mau mengalahkan pandangan kita, pendapat kita, prinsip kita, ya. Demi apa? Menjalankan misi Allah, karena misi Allah itulah prioritas. Lalu ketidaknyamanan yang kedua adalah apa? Ya, prasangka. Bagaimana menghadapi prasangka? Sama seperti Yunus, dia sudah punya prasangka buruk duluan kepada orang Asyur. Ya, ini orang jahat. Kenapalah Tuhan harus ke orang jahat ini engkau tugaskan untuk berkhotbah. Yang lain aja lah, mungkin begitu ya. Yang lain aja. Karena apa? Yunus seperti itu. Yunus sudah punya prasangka terlebih dahulu. Oleh karena itu, orang yang punya prasangka yang tidak baik kepada orang lain, tapi kita disuruh menjalankan misi untuk membawa pekabaran itu ke orang lain yang kita tidak nyaman. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan kerendahan hati. Ya, dibutuhkan kerendahan hati agar kita Agar kita bisa mengalahkan prasangka kita. Karena apa? Karena memang dalam menjalankan misi ini, ya, ini adalah membutuhkan satu gejolak emosi, ya, melibatkan emosi yang sangat kuat ketika kita harus berhadapan dengan orang yang kita benci. Ya, ketika kita disuruh menjalankan misi kepada orang yang kita tidak inginkan untuk berbicara firman Tuhan kepada orang, itu di situ kita dibutuhkan kerendahan hati agar kita bisa mengalahkan emosi kita. Dan yang terakhir, ketidaknyamanan yang terakhir apa? Keterlibatan kita sering menuntut kita agar kita juga mau menggunakan menggunakan cara pikir kita dan bahkan uang kita, ya, Jadi memang pemirsa The Safe Ministry tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari. Ketika kita terpanggil untuk
menjalankan misi ini. Kita akan dihadapkan kepada baik pertolongan secara rohani maupun pertolongan secara jasmani. Ya, bagaimana kehidupan Yesus ketika di dunia juga sudah menunjukkan gambaran itu. Yesus banyak berkhotbah, tapi dia juga lebih banyak berbuat tindakan nyata. Bagaimana mungkin dia bisa berkhotbah, mengkhotbahin orang banyak, lalu berharap orang banyak bisa mencerna apa yang dia khotbahin, kalau orang-orang itu perutnya lapar. Ya, nah sama dalam hal ini juga Yunus juga harus berkorban tentunya, mengeluarkan biaya ongkos yang cukup, ya bukan ongkos yang murah untuk naik kapal pada saat itu. Dia harus mengorbankan ya materi. Nah, sama kita juga ya ketika kita terpanggil untuk misi ini kita harus berkorban, ya siap berkorban secara materi menghadapi orang-orang yang mungkin memang membutuhkan itu. Tapi bukan berarti kita harus punya materi yang banyak dulu baru kita bisa menjalankan misi ini, bukan. Tapi berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah ukuran yang pas bagi kita untuk membantu orang yang sesuai yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Inilah beberapa alasan-alasan mungkin yang membuat kita menolak untuk memanggil misi yang kita rasakan nggak nyaman ya. Nggak nyaman karena apa? Karena saya harus merubah prinsip saya harus merendahkan hati saya untuk mengalahkan prasangka saya, dan saya harus berkorban ya, berkorban secara materi. Pertanyaan kepada kita para pemirsa, pengorbanan-pengorbanan apa yang Allah minta kepada kita di dalam menjalankan misi? Ya, lalu bisa saja mungkin bagi kita, aduh saya nggak punya itu Tuhan, saya nggak bisa. Tapi kalau kita bandingkan dengan pengorbanan yang Allah berikan kepada kita, saya yakin kita akan berpikir apalah pengorbanan yang kita berikan tidak sebanding itu dengan pengorbanan yang sudah Allah berikan. Dan memang kalau kita mau hidup kerohanian kita maju, kita memang harus siap-siap tidak nyaman. Karena memang ya pelajaran minggu lalu mengatakan kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Karena kalau kita mau bertahan di zona nyaman kita siap-siap tidak maju-maju. Karena kita hanya ada di situ terus. Tapi kalau kita mau maju kerohanian, ya kita siap berkorban, mau merendahkan hati, ya bahkan mau merubah cara pikir kita. Ya itulah yang disebut bagaimana kita mengalahkan zona nyaman kita untuk memasuki zona tidak nyaman demi kemajuan rohani kita dan juga kemajuan rohani orang yang kita datangi atau kita injili. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, alasan-alasan kita adalah konfrontasi yang tidak nyaman. Pak Adri, apa yang harus kita mengerti dari cerita Yunus sehingga alasan ini bukan menjadi alasan kita dalam menghindari misi, Pak? Oke, terima kasih Beatrix. Luar biasa tantangan bagi saya dan kita semua. Memang yang saya katakan tadi, bagaimana seorang utusan Allah masih memiliki beberapa sifat atau behavior yang negatif. Saya akan simpulkan. Yang pertama adalah sifat ini adalah sama juga dengan saya, ya, pemarah. Nah, ini pemarah. Yang kedua adalah membenci. Dan yang ketiga adalah ingin bunuh diri. Artinya bahwa dia selalu menyepelekan janji, kuasa Allah, dan tentunya ini akan menjadi bumerang bagi dia sendiri. Mari kita pelajari. Ada pohon jarak, ada misi yang Tuhan Allah inginkan, sehingga dikatakan di sini dalam pasal 4, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Karena ada apa di sana? Kalau kita pelajari dalam ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Ya, saya tidak terangkan lakinya berapa, perempuannya berapa, anaknya, tetapi jumlahnya sangat fantastik. Yang semuanya dikatakan di sini, yang semuanya tak tahu, ya, berarti belum ada yang melakukan misi Allah kepada topik yang sementara kita bahas ini. Dan membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang begitu banyak. Mari kita masuk lagi kepada kata marah. Mengapa? Di beberapa alinea dikatakan bahwa ada hubungan di sana
Itulah sebabnya konfrontasi. Itulah sebabnya saya juga dan kita semua banyak sekali sahabat-sahabat yang menjadi misioneri masih secara inner heart yang ada di dalam kita ini adalah sifat sama seperti Yunus. Itulah sebabnya memang butuh Roh Kudus. Memang kita banyak dosa, berbeda dengan Allah. Mari kita lihat kata Mara dengan alinea yang pertama. Dikatakan bahwa Yunus menginginkan. Berarti Anda dan saya bayangkan, dia menyepelekan janji Allah. Ya, dia tidak menghiraukan apa yang menjadi misi Allah. Dikatakan, Yunus menginginkan Nineve menjadi apa? Sodom dan Gomora. Berikutnya, bukan saja itu. Dia sedang berharap penghakiman Allah terhadap orang-orang yang dibencinya. Jadi dalam bahasa Lot atau bahasa Abraham, negosiasi is most important. Dia sementara bernegosiasi dengan dirinya, bukan dengan Allah. Nah, inilah filosofi yang salah daripada sahabat kita Yunus, sehingga timbul kata konfrontasi. Lebih menarik, sehingga dikatakan terhadap orang-orang yang dibencinya itu, jadi 120.000 orang. Dan selanjutnya, ketika hal itu tidak terjadi, pandangannya menjadi terguncang sampai sedalam-dalamnya. Saya tidak tahu kalau Allah biarkan dia, maka dia akan sama dengan Ananias dan Safira. Akan sama dengan beberapa pelajaran sahabat kita di Perjanjian Lama. Mengapa? Allah akan intervensi dia untuk menghabiskan nyawanya. Tetapi itulah kasih dan panjang sabar Allah. Maukah saya dan saudara menghilangkan sifat marah pada jam yang diberkati ini? Karena Yunus pun dikatakan pemberita, pembawa Injil masih ada sifat seperti ini. Nah, kalau kita angkat terus, maka kita akan menjadi murid Lucifer. Ngeri sekali pelajaran ini, ya. Selanjutnya, dan Yunus, nah ini yang paling berbahaya. Yunus merasa lebih baik mati daripada mengizinkan dunia sendiri ditunggang-balikan oleh Allah. Inilah konfrontasi. Bagaimana dia ingin dipakai oleh Allah, tetapi filosofi kepribadiannya, tadi saya katakan behaviornya, masih tidak sama dengan rancangan dan rencana Allah. Poin yang kedua yang lebih menarik, dikatakan di sini bahwa Yunus salah menafsirkan, ya, sehingga timbul dikatakan ya tadi emosi, marah dan sebagainya, ya. Dikatakan bahwa cara pandang seseorang seringkali, jadi seseorang ini Yunus seperti kita juga, terbentuk dan berubah berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup dan bagaimana hal itu ditafsirkan dan dijelaskan. Inilah konfrontasi. Tetapi sebenarnya misi atau pelajaran yang ditekankan oleh Beatrice ini tidak sulit. Kalau kita kupas di dalam buku Mika pasal 4 dan tentunya buku Yunus pasal 1, 2 dan selanjutnya. Dan selanjutnya dikatakan Yunus sangat bersyukur tetapi bukan kepada Allah. Bayangkan ini, ya, yang telah menunjukkan mujizat ini. Jadi saya katakan tadi ada pohon jarak, ya, dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Menunjukkan mujizat itu. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari para pemirsa, saudara bayangkan mujizat yang luar biasa. Dalam waktu sedetik Allah bisa melakukan sesuatu. Inilah yang terjadi bagi Yunus. Sehingga dikatakan menunjukkan mujizat. Ada aplikasi sebenarnya kata mujizat ini. Tetapi pada tanaman itu sendiri gantinya melihat hal ini sebagai satu mujizat yang tidak layak diterimanya. Bayangkan, dia melihat hal ini sebagai sebuah berkat yang sangat pantas sebenarnya diterima atas perbuatan baik yang sudah dilakukannya. Ketika tanaman itu mati, hal ini adalah kemalangan yang membuat Yunus marah dan merasa tidak pasti dengan harga dirinya, dan dia pikir untuk bunuh diri. Bayangkan Allah yang dia sembah, dia coba melakukan konfrontasi. Bagaimana dia ingin merubah Allah? Nah, inilah bahasa-bahasa tubuh yang kurang baik dari Yunus. Tetapi ada dua hal. Allah ingin merubah karakternya, dan Allah ingin juga yang 120.000 orang ini diselamatkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat yang saya hormati, kita harus merubah konfrontasi ini dengan satu cara. Etika yang saya hubungkan dengan kata vertikal. Artinya bahwa tidak akan timbul konfrontasi-konfrontasi seperti yang Yunus lakukan karena dia 50% masih mengandalkan diri sendiri dan kacamata duniawi yang dia rasakan.
Mari kita rubah mindset kita. Mindset kita pada jam yang diberkati ini adalah untuk masuk kepada zona nyaman. Mau menyelamatkan banyak orang, andalkan Tuhan. Dan Allah selalu mau melakukan teguran ramah bagi saya dan saudara, sehingga tidak ada alasan untuk supaya kita meninggalkan sifat-sifat yang sama seperti Yunus dan masuk kepada zona yang kita sebut dengan zona bagaimana menyelamatkan orang lain untuk supaya tidak binasa. Dan itu adalah rencana dan rancangan Allah kepada Nineve yang begitu baik dari sisi kacamata Allah. Shalom Beatrix, Tuhan memberkati kita semua. Baik Pak Adi, untuk topik selanjutnya yaitu ini aku, utuslah aku. Pak Fajar, apa yang harus kita pahami dari topik ini Pak? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ini cerita puncak daripada Yunus ya. Sebetulnya Tuhan mungkin bisa saja ya memiliki satu metode-metode lain untuk menyelamatkan kota Niniwe, bangsa Asyur ini ya. Tetapi dia melibatkan Yunus tentunya memiliki satu tujuan. Kenapa dia harus libatkan Yunus ini? Supaya Yunus memiliki satu pengertian bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang penuh kasih. Meskipun orang yang ingin diselamatkan adalah bangsa Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan, luar biasa sekali ya. Artinya tangan kiri, tangan kanan itu moralnya sudah sangat bejat sekali ya. Tabiat perilaku mereka itu sangat menyimpang sekali, sehingga di dalam benak pikiran Yunus, mereka seharusnya udahlah dibinasakan saja ya kan. Seakan-akan Yunus ini enggan untuk menyampaikan pekabaran bahwa Allah itu memiliki satu kuasa, Allah memiliki satu kasih yang luar biasa. Tapi Tuhan memang sengaja untuk melibatkan Yunus supaya Yunus memiliki satu pengertian bahwa Tuhan Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dan tentunya Tuhan ini memiliki satu rencana ingin membutuhkan seorang juru kabar untuk menyampaikan pekabaran ini kepada orang lain. Nah, sekarang persyaratnya apa sih menjadi yang dibutuhkan oleh Tuhan? Yang pertama adalah rendah hati. Tuhan memerlukan orang-orang yang rendah hati. Yang kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh Tuhan? Orang yang mau bersedia untuk mengikuti arahannya. Nah, ini yang paling penting ya, mengikuti arahannya. Dan persyaratan ini juga berlaku untuk kita juga ya. Kita mesti rendah hati, kita juga mau mengikuti apa yang diarahkan oleh Tuhan. Sehingga tujuan itu akan tercapai dan banyak umat-umat yang belum mengenal akan Tuhan. Mereka percaya, mereka berharap satu-satunya janji keselamatan itu hanyalah datangnya daripada Tuhan. Dan singkatnya, pada waktu Tuhan mengatakan, siapakah yang harus aku utus? Mari kita coba baca dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8 ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Biarlah ini menjadi satu panggilan kepada masing-masing kita. Pada waktu Tuhan mengatakan siapakah yang akan kuutus? Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tommy. Pemirsa The Safe Ministry, menyajikan alasan-alasan untuk dimaklumi adalah salah satu kelebihan kita manusia. Namun apapun alasan kita itu tidak bisa menjadi satu rasionalisasi agar kita menghindar dari tanggung jawab itu. Mungkin saja kita merasakan ketakutan seperti yang dialami Yunus. Dia takut menghadapi Raja Asyur yang kuat itu. Dalam praktek sehari-hari mungkin kita takut menghadapi perdebatan atau argumentasi ketika kita menghadapi orang yang pengetahuannya lebih tinggi dari kita. Atau mungkin kita mengatakan, Tuhan, saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup mengerti untuk menguasai banyak bahasa asing yang mungkin membutuhkan kedalaman pembahasan di dalam Alkitab. Saya tidak bisa menggunakan istilah-istilah yang luar biasa. Atau mungkin kita juga menggunakan alasan pribadi yang lebih masuk akal, yang sangat manusiawi. Tuhan, saya tidak bisa karena saya harus merawat suami saya yang sakit, atau istri saya yang sakit, atau anak saya yang sakit.
Oh Tuhan, saya masih bergumul dengan kondisi ekonomi sendiri. Bagaimana mungkin saya harus meluangkan waktu? Ada berbagai macam alasan. Ya Tuhan, kesibukan saya, ya oleh karena pekerjaan, oleh karena bisnis, tidak mungkin saya punya waktu yang cukup untuk melakukan itu. Ada banyak alasan yang sangat rasional bagi kita untuk menolak, menghindari kita terlibat di dalam misi ini. Tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang mengalami pengalaman rohani dengan Allah, maka kita akan menjadikan pengalaman rohani kita dengan Allah itu suatu dorongan yang kuat agar kita juga mengajak lebih banyak lagi orang untuk mendengarkan pekabaran itu. Hal-hal yang tadi yang bisa masuk akal untuk kita jadikan alasan, itu semua akan kita tinggalkan ketika kita menyadari betapa bergantungnya hidup kita kepada Allah. Mari kita bertindak sesuai yang bisa kita lakukan daripada menyajikan alasan demi alasan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru dari kisah Yunus dalam sikapnya menghindari misi. Dan kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran tentang pengalaman Yunus. Kami ingin percaya bahwa Engkau akan menggunakan kami sebagai tangan kepanjangan Tuhan, supaya kami dapat boleh menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, terlepas dari rasa ketakutan, konfrontasi yang harus kami hadapi, namun bila mana Tuhan akan menggunakan kami, dan tentunya Tuhan yang akan bekerja di balik segala sesuatu, kami memiliki satu keberanian untuk menyampaikan kabaran ini kepada orang lain. Dan gunakan kami Tuhan, dan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, supaya kami akan semakin bersemangat untuk membantu terus serta mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sampai Engkau menjemput kami masing-masing pada kedatangan yang kedua kali. Doa yang tidak lain sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sungguh luar biasa pelajaran kita 1 minggu ini dan diskusi hangat yang bisa kita lakukan bersama The Safe Ministry. Kami rindu untuk bisa diskusi lebih dalam lagi melalui kolom komentar, jadi jangan lupa tinggalkan pesan, suka dengan video kami, dan langganan di channel kami. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.